Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Gusti Ayu dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Baiklah, kembali lagi bersama saya, yaitu kali ini di materi ilmu politik, yaitu tentang materi yaitu trias politika. Kalian selalu bisa menemani saya sampai akhir video ini, dan semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu trias politika. Trias politika sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang tri artinya tiga, sedangkan as artinya pusat. Jadi trias politika yaitu berarti kekuasaan, yang secara garis besar kita bisa simpulkan bahwa trias politika ini yaitu tiga kekuasaan yang ada di dalam suatu pemerintah. Tiga kekuasaan tersebut yaitu yang pertama ada eksekutif, yang kedua yudikatif, dan yang ketiga yaitu legislatif. Saya akan menjelaskan pada video ini ketiga kekuasaan tersebut. Yang pertama, eksekutif. Eksekutif adalah sebuah lembaga yang ada di sebuah pemerintah yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang. Eksekutif ini dipimpin oleh seorang kepala negara yang di Indonesia itu disebut dengan presiden, namun berbeda-beda di setiap negara, ada yang menyebutnya raja, presiden, ataupun menteri. Tugas kekuasaan eksekutif selain di bidang menjalankan undang-undang, yaitu juga ada wewenang di dalam bidang diplomatik. Pada umumnya, menjalankan kekuasaan eksekutif ini, kepala negara atau presiden dan wakilnya akan dibantu oleh para pejabat seperti menteri dan lain-lainnya. Yang kedua, legislatif ini yaitu suatu lembaga yang menyusun atau membuat sebuah undang-undang dalam suatu negara. Dan yang sangat kalian perlu ketahui yaitu kekuasaan legislatif ini dipegang oleh seorang parlemen atau perwakilan rakyat. Dan ternyata selain kekuasaan legislatif ini memegang kekuasaan untuk membuat undang-undang, ternyata kekuasaan legislatif ini juga berwenang mengawasi dan meminta keterangan kepada kekuasaan eksekutif baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan selain itu, Anda juga harus tahu bahwa kekuasaan legislatif ini yaitu juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan eksekutif atau presiden, sehingga presiden tidak bisa sewenang-wenang dalam jabatannya atau untuk mementingkan pribadinya atau dalam bentuk kelompok sosial tertentu, yaitu semuanya telah diatur secara jelas setiap tugas maupun wewenangnya masing-masing. Selanjutnya yang ketiga yaitu yudikatif. Lembaga yudikatif ini yaitu sebuah lembaga yang mempunyai kewenangan atau kekuasaan dengan fungsinya untuk mengontrol seluruh lembaga negara yang menyimpang ataupun yang melenceng dari hukum yang berlaku di negara tersebut. Lembaga yudikatif ini pada dasarnya dibentuk untuk menegakkan dalam fungsi norma hukum, seperti hak penyesuaian penyelesaian, pengujian material, hak membatalkan atau mengesahkan peraturan ataupun hukum yang telah bertentangan dengan dasar negara. Dan tugas lain dari kekuasaan yudikatif ini yaitu yang penting yaitu memutuskan pelanggaran hukum yang terjadi dalam struktur ketatanegaraan, termasuk dalam hal perselisihan dan penyelesaian sengketa serta yang lainnya. Dan kali ini ada dua tujuan dari trias politika yang harus saya jelaskan kepada kalian agar kita bisa mengetahui apa sih tujuan dari trias politika itu. Yang pertama, yaitu agar tidak ada pelimpahan wewenang atau kekuasaan terhadap orang yang sama, sehingga nantinya dapat dihindari penyalahgunaan kekuasaan oleh orang-orang yang berkuasa, namun tidak memiliki tanggung jawab yang benar. Yang pertama. Yang kedua, yaitu membagi kekuasaan pemerintah yang terbagi dalam menjadi tiga bentuk kekuasaan, dengan harapan negara tidak ada kegiatan dalam tujuan untuk penyimpangan, terhindari dari kelompok korupsi ataupun pemerintahan dalam hal-hal yang menimbulkan penyimpangan sosial. Baiklah, itulah penjelasan dari saya tentang tiga kekuasaan dari trias politika tersebut. Namun, saya akan memberikan kesimpulan kepada kalian tentang trias politika. Jadi, dapatlah kita katakan bahwa fungsi dari trias politika itu membagi menjadi tiga kekuasaan yang berdasarkan wewenang atau tugasnya masing-masing agar dapat mengamankan negara tersebut. Akan tetapi, lembaga negara tidak sama dengan tipe lembaga sosial, karena fungsinya yaitu jauh lebih tinggi menangani permasalahan kompleks dalam suatu negara itu sendiri. Nah, itulah penjelasan saya
tentang trias politika dan 3 pembagian kekuasaannya beserta tujuan dari trias politika tersebut. Dan tujuan itu beserta manfaat dari trias politika. Dan itulah dari kesimpulan saya. Dan jika ada salah, saya mohon maaf. Saya Lala Gusti Ayu dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Dengan mata kuliah Ilmu Politik, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.